Komat kamit dan tiup-tiup berkah ala Idrus Romli. Terciduk juga. Idrus Romli, komat kamit saudara-saudara. Ini orang-orang ngalap barokah kaum muslimin sama Ahmad bin Hambal dicelupkan juga ke air, kemudian diminum air perasannya oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, di antara perkara yang orang-orang salafi anti terhadap perkara tersebut, dan mereka sering menganggap bahwasanya perkara itu adalah syirik ataupun bid'ah, adalah perkara tabarukan. Jadi mereka paling anti dengan yang namanya tabarukan, atau mengambil berkah dari orang-orang soleh ataupun para ulama-ulama dan para habaib. Jadi mereka menganggap mengambil berkah dari orang-orang soleh, mengambil berkah dari para ulama, dari para habaib, itu termasuk perbuatan yang mengandung kesyirikan atau perbuatan syirik, dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama pada zaman salafus soleh. Nah, anggapan seperti ini muncul dikarenakan mereka kurang referensi belajar, sehingga mengakibatkan wawasan mereka sempit. Jadi gampang mensyirikkan orang, gampang membid'ahkan orang, gampang menyalah-nyalahkan orang. Inilah akibat karena kurangnya referensi, sehingga mengakibatkan wawasan mereka itu sempit. Nah, teman-teman semua, ada satu channel Wahabi yang bernama Our Life Muslim Channel, yang mana di salah satu videonya dia mengomentari video Kiai Haji Idrus Romli, yang di video tersebut menampakkan orang-orang di sekitar beliau itu mengambil berkah dari beliau, yaitu dari Kiai Idrus Romli. Nah, oleh Our Life Muslim Channel ini dikomentari, dikritik, dan dikatakan ini perbuatan yang syirik. Ini perbuatan yang syirik. Komat kamit dan tiup-tiup berkah ala Idrus Romli. Terciduk juga. Idrus Romli, komat kamit saudara-saudara. Ini orang-orang ngalap barokah kaum muslimin sama Idrus Romli. Ini nggak ada bedanya sama yang sering modus barokah kaum muslimin ya. Air barokah, siwak gigi barokah, bekas serban barokah. Ya pokoknya dianggap barokah lah ya. Karena ini orang-orang yang luar biasa ya. Mungkin dianggap wali lah. Orang-orang suci. Jadi barokah. Sampai cium tangan bolak-balik itu kita lihat kaum muslimin ya. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada da'i yang selalu berusaha menegakkan tauhid, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, dari bahaya ghulu, kemudian dia kepanasan. Karena dia khawatir kaum muslimin, nanti kalau umat ini cerdas, mengikuti dakwah sunnah, sudah kehilangan lahan lagi dia. Ya, kehilangan lahan untuk membodohi umat kaum muslimin. Nah, itulah tadi video dari Our Life Muslim Channel yang mengkritik dan mengomentari apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Jadi dia menganggap bahwasanya mengambil berkah lewat air yang ditiup oleh seorang ulama atau orang soleh, dia menganggap bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan syirik dan bid'ah ya. Dalam artian tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama pada zaman salafus soleh. Jadi dia mengomentari habis-habisan, bahkan dia merendahkan perbuatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Romli, teman-teman. Nah, inilah dampak dari kurangnya wawasan ataupun kurangnya referensi belajar, sehingga dia gampang mensyirikkan, gampang membid'ahkan, dan gampang menyalah-nyalahkan. Nah, itulah salah satu ciri khas dari Salafi Wahabi. Karena wawasan mereka itu hanya berputar di antara bid'ah dan syirik saja, sehingga apabila ada suatu perbuatan yang mereka sendiri tidak tahu ilmunya, maka mereka langsung menjatuhi vonis syirik ataupun bid'ah kepada perbuatan tersebut. Nah, contohnya seperti tabarukan ini. Nah, teman-teman semua, ternyata ada salah satu Ustadz Salafi Wahabi juga yang terciduk meniupkan berkah kepada air yang diberikan oleh jamaahnya, teman-teman. Yang katanya YouTuber Wahabi tadi itu adalah perbuatan syirik. Nah, ternyata ustadz mereka juga terciduk melakukan perbuatan tersebut, yaitu meniupkan berkah kepada air yang dibawa oleh jamaahnya. Bahkan videonya itu jelas, teman-teman. Videonya jelas sekali memperlihatkan ustadz tersebut menyuruh untuk meminum air bekas tiupan dan menyuruh untuk mengusapkan ke anggota tubuh, teman-teman. Air yang tadi ditiup bisa dipakai ya. Air ditaruh sedikit di telapak tangan, terus diusapin di wajah temannya misalnya, ya. Siapa lagi? Coba kalau sudah gantian.
Nah, itulah tadi video dari Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi yang juga meniupkan berkah atau memberikan air berkah lewat tiupan bibirnya, tiupan mulutnya kepada jamaahnya. Yang mana perbuatan seperti ini dianggap oleh YouTuber Wahabi adalah perbuatan syirik. Tapi karena yang melakukan ini adalah ustadz mereka atau ustadz Wahabi, maka Ustadz Khalid Basalamah ini selamat dari komentar YouTuber Wahabi. Sedangkan Kiai Haji Idrus Romli melakukan perbuatan yang sama. Cuman hanya karena Kiai Idrus Romli ini bukan Wahabi, beliau adalah aswaja, sehingga beliau pun dikritik, beliau pun diserang, beliau pun dikomentari oleh YouTuber Wahabi, teman-teman. Nah, teman-teman semua, sebenarnya tabarrukan atau mengambil berkah dari orang-orang soleh, dari para ulama-ulama maupun dari para habaib, itu bukanlah perbuatan syirik, bukanlah perbuatan bid'ah, bukanlah perbuatan yang tidak pernah ada contoh, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in maupun para ulama-ulama di zaman salafus soleh. Perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu atau tabarrukan itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in maupun ulama-ulama di zaman salafus soleh. Sehingga kebiasaan tabarrukan itu terus dijalankan hingga sampai sekarang ini. Nah, berikut ini kami akan memutarkan video dari beberapa orang asatid yang akan menerangkan kepada kita semua tentang dalil-dalil tentang kebolehannya bertabarruk atau mengambil berkah dari orang-orang soleh maupun para ulama-ulama. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i pernah memberikan hadiah gamis bekas beliau kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal dicelupkan ke air, diterima, disimpan, dan pernah dicelupkan ke air beberapa kali, kemudian diperet dan diminum airnya. Gamisnya disimpan, gak dibuang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau disiksa di penjara oleh penguasa Mu'tazilah yang menyuruh beliau atau memaksa beliau berfatwa bahwa Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal tetap bersikukuh Al-Quran bukan makhluk. Kalau kertasnya ya makhluk, tapi Al-Qur'annya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu sifatnya Allah. Kalamullah itu bukan tulisan. Kalamullah itu bukan suara. Kalaupun kita tidak menulisnya, tidak mengeluarkan suara dari lisan, tapi kita memberjalankan di dalam diri kita, kalamullah itu tetap ada, tetap berjalan. Kita berjalankan kalamullah dalam pikiran kita tanpa kita mengucapkannya, itu kalamullah. Dan kalamullah itu bukanlah dikategorikan makhluk, tapi sifatnya Allah, dan sifatnya Allah tidak akan lepas dari Allah Ta'ala, tidak berpisah. Dan ketika mengetahui bahwa muridnya disiksa di penjara, Imam Syafi'i mengutus Imam Az-Za'farani untuk meminta gamis yang pernah dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika di dalam penjara tersebut. Pergi dari Mesir Imam Az-Za'farani ke Baghdad. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sudah dilepaskan, ketemu, diberikanlah gamis tersebut karena permintaan gurunya. Diberikanlah untuk apa ya, tapi nggak banyak bertanya karena gurunya minta, ngutus utusan, sudah diberikan. Disampaikanlah, berangkat lagi ke Mesir, jauh beda negara kan, dari Irak. Diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ternyata gamisnya Imam Ahmad bin Hanbal dicelupkan juga ke air, kemudian diminum air perasannya oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh gurunya. Jadi murid tabarruk dengan bekas guru, guru juga tabarruk dengan bekas pakaian murid, sampai sebegitunya. Ini antar ulama walaupun guru dengan murid. Dari mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya dari Sahih Muslim, di mana Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Sayyidah Asma itu adik dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makbarahnya dekat dengan makbarah Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la. Makbarahnya tuh dekat, hadap-hadapan lah areanya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di Ma'la. Nah, Sayyidah Asma ini dulu nyimpen jubah Rasul. Kata beliau, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jubbatan tuyalisatin kisroniyatin. Ada jubah yang bagus seperti jubah kekaisaran gitu, tapi ya versi Nabi, artinya bagus lah. Laha libnatu dibaj wa makfufaini bid dibaj. Jadi bagian lengannya, bolongan lengan tangannya ini itu dijahit, dibordir kalau bahasa kita mah ya, disulam dengan benang sutra, tapi selebihnya bukan sutra. Kemudian juga bagian kerahnya pakai sutra, tapi selebihnya bukan sutra.
Kata Sayyidah Asma, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Kami sering mencuci gamis jubah Rasul ini, mencelupkannya ke air yang kami gunakan airnya untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kami. Haditsun sahih. Fi sahih Muslim. Hadits sahih Muslim. Ada. Jadi jangan apa-apa syirik. Jangan juga mengungkapkan ini khususiyah Rasulullah. Kalau ngajinya belum luas, ya begitu jadinya. Padahal sekelas imam mujtahid, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, saling bertabarruk satu sama lain. Jadi boleh bertabarruk dengan bekas-bekas orang soleh. Terlebih mereka warasatul anbiya, para pewaris Nabi.